Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Jangan pingsan dulu. Mas suami sayang, aku maunya sama mas, aku mau ikut mas. Tanpa peduli situasi, ia yang sampai sesenggukan sengaja lari menyusul Helios. Helios meratap bingung sekaligus heran sang istri. Kamu ngapain begitu? Aku ikut mas, ngapain mas pilih Kak Cinta? Kesal Kole. Helios langsung menghela nafas dalam. Siapa? Sudah, ayo masuk. Aku beneran sudah nggak ada hubungan apapun sama Ryan maupun Kak Cinta. Coba, sekarang aku tanya, kakak macam apa yang mau mengambil suami adiknya? Kakak macam apa yang ngebet ingin jadi istri suami adiknya? Protes Kole. Awalnya, ia hanya mengguncang-guncang lengan kiri Helios, namun karena ia tak mau berpisah dengan Helios, ia nekat memeluk suaminya itu. Helios langsung tidak bisa berkata-kata, bibirnya tak jadi terbuka dan refleks mingkem. Namun ketika ia menoleh ke Ryan, pria itu tengah bengong beratap heran Kole. Sudah, kamu masuk rumah, kemasi pakaian kamu, ucap Helios. Enggak mau, pokoknya enggak mau. Berisik Kole nyaris guling-guling di lantai. Doni yang melihat tingkah nyonyanya jadi makin kasihan. Baru juga diomeli habis-habisan, sekarang malah sampai diusir. Enggak mau bagaimana? Kamu yang minta bulan madu ke Korea Selatan kan? Kalau enggak mau ya minta mbak buat bantu packing. Sekalian siapkan keperluanku, biar enggak bolak-balik. Bawa 2 koper saja, 1 besar, 1 kecil-kecil buat check-in. Jelas Helios. Hah? Lirih Kole langsung linglung. Ini sebenarnya aku nangisin apa? Mas ngerjain aku. Jahat banget dari tadi dibikin jumpalitan terus emosiku. Kesal Kole benar-benar manja. Ia sengaja berjinjit dan mendekap tengkuk suaminya menggunakan kedua tangan layaknya biasa. Seketika senyum Doni terbit. Doni sampai berkaca-kaca dan ternyata satpam di sebelahnya juga tak kalah bahagia. Kebahagiaan yang seolah sudah mulai menyelimuti lingkungan kerja mereka semenjak Kole ada di sana. Sudah, sana masuk, ini suasananya makin panas. Mataharinya ikut ngamuk. Ucap Helios kali ini menjadi lembut. Sun dulu, rengek Kole yang kemudian mengakhiri dekapannya terhadap tengkuk Helios. Doni dan satpam di sebelahnya refleks menahan tawa. Terlebih rengekan super manja Kole sudah langsung membuat wajah Helios merah merona. Lain dengan Doni dan satpam di sebelahnya, kemanjaan Kole kepada Helios justru membuat Ryan nyaris pingsan. Pandangan Ryan sudah langsung samar-samar nyaris gelap. Dunia Ryan tidak baik-baik saja. Selain mulai senyap, dunianya juga seolah berputar lebih lambat. Di hadapannya Helios yang meski tetap memakai masker berangsur menempelkan bibirnya di kening Kole. Adegan tersebut membuat dunia Ryan seolah berpindah ke padang pasir yang benar-benar gersang. Sebelum akhirnya dunianya malah berhenti berputar hingga adegan mesra di hadapannya makin awet. Untuk beberapa saat, dada Ryan terasa sangat sesak. Ia juga menjadi berkeringat parah, padahal langit siang ini mendadak mendung, mirip hati Ryan yang sudah gelap gara-gara kemesraan Kole dan Helios. Parahnya, adegan Kole yang tak segan menempelkan bibir ke bibir Helios dengan keadaan keduanya masih sama menggunakan pelindung wajah, justru menjadi akhir dari kesadaran Ryan. Sebab detik itu juga, Ryan berakhir terjatuh pingsan. Urusan kita belum selesai. Jangan pingsan dulu, omel Helios sengaja membangunkan Ryan.
Cole sudah masuk rumah dikawal oleh Donnie. Sementara satpam yang ditinggal, sudah memangku kepala Ryan. Dipantau Helios, mereka masih ada di luar gerbang. Tak butuh waktu lama bagi Helios maupun sang satpam untuk membangunkan Ryan. Bahkan, sang satpam hanya modal menepuk pipi Ryan menggunakan tangan kosong. Sementara Helios memandu melalui omelan. Jantungku beneran enggak aman, hatiku lebih, keluh Ryan sambil memijat kedua sisi kepalanya. Ia sampai menjambak rambutnya cukup lama. Ia dapati Helios yang berangsur duduk di hadapannya kemudian mengangsurkan ponsel miliknya. Helios melakukannya menggunakan tangan kiri karena tangan pria itu memang masih diperban. Walau ragu bahkan malas, Ryan berangsur mengambil ponselnya dari tangan Helios. Katakan kepada cinta, kembalikan uang 5.200.000.000 dulu. Karena jika dia belum melakukannya, jangan harap aku akan mengampuninya, tegas Helios. Ryan yang awalnya masih pening, langsung melek hanya karena mendengar nominal uang yang memang tidak sedikit. Ditatap berlebihan oleh Ryan dengan jarak mereka yang terbilang dekat, Helios langsung tidak nyaman. Sudah sana pergi, takut bedak kamu luntur? Apa maksudnya bilang bedak luntur, kesal Ryan? Helios menghela napas pelan kemudian menggeleng. Lihat wajah kamu, itu bedak begitu, mirip Ladyboy. Mendengar itu, Ryan terpejam pasrah. Malah disamakan dengan Ladyboy, batinnya benar kesal. Mas Helios, di era sekarang, bukan sebuah kesalahan andai laki melakukan perawatan. Biar enak dipandang dan memang biar enggak merusak penglihatan. Kamu sendiri, juga enggak nyaman dengan penampilan kamu yang begitu, kan? Disinggung mengenai penampilannya, Helios langsung bungkam. Ia memilih pergi dari sana dan berakhir merenung di depan kamar. Setelah cukup lama menunduk di sebelah pintu kamarnya, Helios berangsur masuk. Suasana kamar sudah berantakan karena Cole tengah menyiapkan keperluan yang akan mereka bawa ke Korea Selatan. 2 koper juga tampak tergeletak dan sebagiannya sudah terisi pakaian. Mas, senyum di wajah Cole langsung surut lantaran Helios mengabaikannya. Pria itu buru masuk ke kamar mandi, tapi Cole yang khawatir berangsur menyusul. Pintu kamar mandi dalam keadaan tidak tertutup sempurna. Selain itu, nyatanya Helios yang membelakangi cermin wastafel milik Cole. Cole dapati tengah berusaha menoleh ke belakang. Bagi Cole, suaminya tengah berusaha bercermin tapi pria itu terlalu takut melakukannya. Karenanya, Cole buru masuk dan langsung merangkul Helios menggunakan kedua tangan. Awalnya Helios menolak meski pria itu tak sampai bersuara. Namun karena Cole terus memaksa, tubuh Helios yang awalnya kaku berusaha memberontak, perlahan luluh juga mengikuti tuntunan sang istri. Memangnya kalau Mas ngaca, kenapa? Sering ngacalah Mas, biar sekalian introspeksi diri.
Gunanya cermin kan buat gitu, bukan cuma buat dandan. Kole yang masih merangkul punggung sang suami, juga masih menunggu Helios menatap cermin di hadapan mereka. Cermin yang sempat Helios tinju hingga pecah, memang telah diganti dengan cermin baru. Membuat siapapun yang bercermin di sana kembali merasa jauh lebih nyaman karena bisa mengawasi penampilan lebih leluasa. Kemudian karena suasana di sana masih remang, Kole sengaja melipir dan menekan sakelar di sebelah pintu. Seketika, suasana langsung terang, tapi detik itu juga Helios panik ketakutan. Helios yang sampai gemetaran buru jongkok sekaligus membelakangi keberadaan wastafel. Separah itu ya, kalau sudah trauma, pikir Kole yang walau diam, memilih kembali memeluk sang suami dengan lembut. Ia berharap, melalui pelukan tersebut, sang suami mampu mendapatkan ketenangan walau tidak seberapa. Enggak apa, Mas. Mas punya aku. Kalau memang Mas belum siap bercermin, aku bakalan jadi cermin Mas. Dan aku juga bakalan urus semuanya, khususnya mengenai penampilan Mas. Kita sama perbaiki, ya. Sabar, pelan, nikmati proses. Karena apa ya? Kalau memang menurut Mas rupa sangat penting, kenapa enggak dari dulu Mas operasi wajah? Mas sampai ketakutan hanya karena Mas lihat wajah Mas sendiri. Sebenarnya, ini gunanya cermin, kan? Pas kita lihat ada yang kurang, warasnya kita pasti akan berusaha memperbaiki. Pada kenyataannya, kita memang enggak dibenarkan buat terus-menerus lari dari kenyataan. Apalagi jika alasan kita lari hanya buat menghindari hal yang tak mungkin kita tinggalkan. Ubah dan buatlah keadaan seperti yang kita mau, terlebih selalu lari akan membuat kita makin lelah. Kole mengakhiri ucapannya dengan menghela napas pelan sekaligus dalam. Ia memeluk pinggang Helios menggunakan kedua tangannya, sementara dagunya mengunci sebelah pundak Helios. Andai dari dulu aku tahu Mas butuh teman hidup buat berbagi beban sekaligus mengembalikan kepercayaan diri Mas, dari dulu aku mau saja menikah dengan Mas. Sayang loh, cermin bagus di rumah ini dianggurin. Tapi enggak apa sih, daripada aku yang dianggurin, ucap Kole yang berakhir terbahak. Helios yang gemas kepada Kole, refleks mendekap kepala Kole. Jilbab sang istri sampai lepas tapi Kole nyaman saja karena sampai sekarang, wanita itu tetap tertawa. Gini, Mas, ayo belajar bercermin. Ayo pelan, ucap Kole kali ini menuntun Helios. Helios menggeleng sambil menatap Kole penuh peringatan. Hanya bercermin, ada aku, kalau Mas tetap takut, cukup peluk aku yang erat saja. Masih takut juga? Aku pakein Mas rok tutu warna pink, mau? Kesal Kole. Helios langsung mendengkus dan perlahan berkeringat dingin. Ayo, bujuk Kole lagi dan memang siap menuntun. Helios berangsur menatap wajah Kole. Istrinya itu sampai tak lagi memakai cadar maupun jilbabnya, gara ulahnya yang terlalu gemas. Tak mau mengecewakan Kole yang sudah kembali memeluknya, Helios membiarkan kedua kakinya untuk bergerak. Bersama Kole,
ia berangsur berdiri dan perlahan menghadap cermin. Satu, dua, tiga, bersama dunianya yang seolah berputar lebih lambat, tatapan Helios akhirnya berhenti mendapati pantulan bayangan mereka di cermin. Helios terdiam membeku menatap takut pantulan wajahnya sendiri. Butiran keringat mengalir dari kepala Helios membasahi wajah. Kini, di ingatan Helios tengah terputar kejadian awal mula Helios kehilangan ketampanan bahkan bentuk wajahnya. Kala itu ia disekap, dan wajahnya disiram menggunakan minyak panas hingga mata kanannya yang turut tersiram, berakhir dengan kebutaan. Jerit sakit dari Helios ketika mengalami kekejian tersebut terdengar sangat menakutkan bagi Helios yang juga langsung ketakutan. Kini Helios refleks terpejam erat dan tubuhnya sudah gemetaran hebat. Kole yang jujur saja sudah mulai ketakutan, nekat mendekap kepala Helios menggunakan kedua tangan. Di tengah air matanya yang sibuk berlinang, Kole menempelkan wajah mereka. Kole berusaha menguatkan, merangkul hati sang suami dan sebisa mungkin memberikan Helios dukungan. Jauh di lubuk hatinya Kole yakin trauma yang Helios alami terlampau parah. Benar-benar menyakitkan. Sebenarnya, Helios sudah sangat ingin membunuh ingatan itu agar ia tak lagi dihantui rasa takut. Namun, sampai saat ini Helios masih belum bisa melakukannya. Bahkan meski keputusannya untuk melupakan apalagi menghapus memori itu dari ingatannya, sudah sampai membuat tubuhnya terguncang mirip orang kau. Mas punya aku, Mas beneran bisa mengandalkan aku. Sudah jangan khawatir lagi, enggak sampai 1 minggu lagi, kita beneran akan mulai pengobatan. Kole terus meyakinkan, namun, berbeda dari biasanya, kali ini ia tak berisik. Ia berbisik, bisik sambil sesekali mengecup wajah Helios. Kole berusaha tegar meski kebersamaan mereka kali ini membuatnya merasakan ketakutan yang tak kunjung usai. Kenapa aku serapuh ini? Aku bahkan sudah membuat Kole merasa sangat khawatir. Aku yakin sebenarnya Kole sangat takut. Tapi demi aku Kole berusaha bertahan dan sebisa mungkin melawan rasa takutnya. Batin Helios buru memeluk erat Kole. Ia merasa sangat bersyukur, sebab saat ia berada di titik paling rendah sekalipun, Kole masih bersamanya. Bersambung.